Canberra luluh lantak, 100.000 warga Australia terancam kelaparan. Aman adalah sangat penting bagi suatu negara. Kekayaan suatu bangsa kalau nggak dijaga oleh suatu kekuatan pertahanan yang kuat, tidak mungkin. Kita ingat adagium dari Thucydides, ahli sejarah Yunani, 2500 tahun yang lalu, mengatakan bahwa the strong will do what they can and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat sekendaknya, yang lemah harus menderita. Kita tidak bisa kalah, kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, saudara-saudara, negara ini bisa punah. And you'll hear from Michael Noonan, who volunteered in the Solomon Islands for 2 years, developing a tracking system for medical supplies. After his return to Australia with support from the Innovation Exchange and the Indo-Pacific Centre for Health Security, Michael set up a regional tracking system called Tupaya. Pharmacists in 6 countries across the Pacific are able to provide real-time information about medical supplies directly from their phones. Serangan udara Indonesia yang intens membombardir kota Canberra meluluh lantakan kota tersebut hingga menjadi abu. Pertempuran jalanan dan pengeboman berkecamuk di Canberra yang dikepung pasukan Indonesia dan Rusia, kata seorang pejabat Australia pada Minggu 4 Desember. Laporan itu disampaikan selang sehari setelah penduduk kota Canberra menolak ultimatum dari Indonesia untuk menyerah. Ratusan ribu orang diyakini terperangkap di dalam gedung tanpa akses ke makanan, air, listrik, atau panas, sebagaimana dilansir Sky News. Pasukan Indonesia dan kelompok separatis yang didukung Rusia telah menguasai sekitar setengah dari kota pelabuhan itu, kata kantor berita SIA Sky News mengutip seorang pemimpin separatis. Pertempuran jalanan terjadi di kota itu, baik warga sipil maupun tentara Australia diserang oleh Indonesia, kata pemimpin regional yang tidak disebutkan namanya. Tidak ada yang tersisa di sana, ujar Perdana Menteri Anthony Albanese dalam video pidatonya di depan parlemen. Wakil Wali Kota Canberra Kearns Ed Hughes mengatakan kepada CNN bahwa kota itu diblokade penuh dan tidak menerima bantuan kemanusiaan. Kota ini dibom terus-menerus dari 50 bom menjadi 100 bom yang dijatuhkan pesawat Indonesia setiap hari. Banyak kematian, banyak tangisan, banyak kejahatan perang yang mengerikan, kata Hughes. Canberra telah menjadi fokus pada perang yang meletus sejak pekan lalu, ketika Presiden Indonesia Jokowi mengirim pasukannya menginvasi Australia atas klaim sepihak Pulau Pasir NTT. Kota Canberra terletak di ujung utara dan penaklukannya memungkinkan Indonesia untuk menghubungkan daerah-daerah utara yang dikuasai TNI. Sebuah tim Reuters yang mencapai bagian Canberra yang dikuasai Indonesia pada Minggu 4 Desember melaporkan kerusakan kota tersebut. Reuters juga melihat beberapa jenazah yang terbungkus selimut tergeletak di tepi jalan. Australia melaporkan bahwa peluru bom dan rudal Indonesia telah menghantam teater, sekolah seni, dan bangunan umum lainnya, mengubur ratusan wanita dan anak-anak yang berlindung di ruang bawah tanah. Wakil Perdana Menteri Australia pada Minggu menuntut pembukaan koridor kemanusiaan bagi warga sipil. Dia menuturkan setidaknya 100.000 orang ingin meninggalkan kota Canberra, tapi tidak bisa. Gedung Parlemen Australia menuduh Jakarta mendeportasi penduduk Canberra dan wilayah Australia yang dikuasai TNI. Di sisi lain, Jakarta membantah memaksa orang pergi dengan mengatakan pihaknya menerima pengungsi. Di Darwin, sebuah kota di bawah kendali Indonesia, pejabat Australia mengatakan bahwa pasukan Indonesia mencegah pasukan mencapai warga sipil. 300.000 warga Darwin menghadapi bencana kemanusiaan karena blokade tentara Indonesia, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Australia di Twitter. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan hampir 100.000 orang kini terperangkap di antara reruntuhan kota Canberra di Australia dengan menghadapi masalah kelaparan, kehausan, dan pemboman Indonesia tanpa henti. Albanese mengatakan hal itu saat PBB juga tengah mempertajam tuntutan agar Indonesia mengakhiri perangnya di Australia. Human Rights Watch sendiri telah menyampaikan bahwa puluhan ribu penduduk telah meninggalkan kota pelabuhan selatan yang terkepung itu selama invasi Indonesia ke Australia. Mereka disebut membawa kesaksian mengerikan tentang serangan Indonesia yang membuat banyak warga sipil tewas di mana-mana dan bangunan yang hancur. Albanese mengatakan lebih dari 7.000 orang telah melarikan diri dari kota Canberra dalam 24 jam terakhir saja.
Namun satu kelompok penduduk yang berpergian di sepanjang rute kemanusiaan yang disepakati di barat kota ditangkap begitu saja oleh pasukan Indonesia. Dia memperingatkan bahwa ribuan lainnya tidak dapat pergi meninggalkan kota karena situasi kemanusiaan yang memburuk. Dia memperbarui seruan kepada Indonesia untuk mengizinkan koridor kemanusiaan yang aman bagi warga sipil untuk melarikan diri. Dikutip dari CNN, citra satelit yang dirilis oleh perusahaan swasta Maxar menunjukkan lanskap kota Canberra yang telah hangus. Dengan beberapa bangunan sudah terbakar dan asap mengepul dari kota, Pentagon mengatakan Indonesia sekarang memukul kota Canberra menggunakan artileri, rudal jarak jauh dan dari kapal angkatan laut yang dikerahkan di dekat laut. Pasukan lokal Australia juga melaporkan terjadi pertempuran darat yang berat di Canberra dengan infanteri Indonesia yang menyerbu kota setelah mereka menolak ultimatum untuk menyerah pada pekan lalu. Badan-badan bantuan PBB memperkirakan ada sekitar 20.000 korban sipil di kota Canberra dan mungkin 3.000 tewas. Tapi mereka memperkirakan angka korban sebenarnya masih belum diketahui. Mantan wali kota Canberra bersumpah kota itu tidak akan pernah memaafkan pengepungan Indonesia. Tidak akan pernah ada cukup kemarahan, tidak ada pernah ada cukup balas dendam, tidak ada pernah ada cukup pembalasan, katanya dalam sebuah posting Facebook. Untuk semua nyawa yang diambil, nasib yang hancur, untuk semua anak yang terbunuh, air mata dan penderitaan masing-masing penjajah tidak akan pernah damai, ungkap dia. Di dalam gedung, tanpa akses ke makanan, air, listrik, atau panas, sebagaimana dilansir Sky News, pasukan Indonesia dan kelompok separatis yang didukung Rusia telah menguasai sekitar setengah dari kota pelabuhan itu, kata kantor berita Sia Sky News mengutip seorang pemimpin separatis. Pertempuran jalanan terjadi di kota itu, baik warga sipil maupun tentara Australia diserang oleh Indonesia, kata pemimpin regional yang tidak disebutkan namanya. Tidak ada yang tersisa di sana, ujar Perdana Menteri Anthony Albanese dalam video pidatonya di depan parlemen. Wakil wali kota Canberra Sekians Ed Husses mengatakan kepada CNN bahwa kota itu diblokade penuh dan tidak menerima bantuan kemanusiaan. Kota ini dibom terus-menerus dari 50 bom menjadi 100 bom yang dijatuhkan pesawat Indonesia setiap hari. Banyak kematian, banyak tangisan, banyak kejahatan perang yang mengerikan, kata Husses. Canberra telah menjadi fokus pada perang yang meletus sejak pekan lalu, ketika Presiden Indonesia Jokowi mengirim pasukannya menginvasi Australia atas klaim sepihak Pulau Pasir NTT. Kota Canberra terletak di ujung utara dan penaklukannya memungkinkan Indonesia untuk menghubungkan daerah-daerah utara yang dikuasai TNI. Sebuah tim Reuters yang mencapai bagian Canberra yang dikuasai Indonesia pada Minggu 4 Desember melaporkan kerusakan kota tersebut. Reuters juga melihat beberapa jenazah yang terbungkus selimut tergeletak di tepi jalan. Australia melaporkan bahwa peluru bom dan rudal Indonesia telah menghantam teater, sekolah seni, dan bangunan umum lainnya, mengubur ratusan wanita dan anak-anak yang berlindung di ruang bawah tanah. Wakil Perdana Menteri Australia pada Minggu menuntut pembukaan koridor kemanusiaan bagi warga sipil. Dia menuturkan setidaknya 100.000 orang ingin meninggalkan kota Canberra, tapi tidak bisa. Gedung Parlemen Australia menuduh Jakarta mendeportasi penduduk Canberra dan wilayah Australia yang dikuasai TNI. Di sisi lain, Jakarta membantah memaksa orang pergi dengan mengatakan pihaknya menerima pengungsi. Di Darwin, sebuah kota di bawah kendali Indonesia, pejabat Australia mengatakan bahwa pasukan Indonesia mencegah pasukan mencapai warga sipil. 300.000 warga Darwin menghadapi bencana kemanusiaan karena blokade tentara Indonesia, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Australia di Twitter. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan hampir 100.000 orang kini terperangkap di antara reruntuhan kota Canberra di Australia dengan menghadapi masalah kelaparan, kehausan, dan pemboman Indonesia tanpa henti. Albanese mengatakan hal itu saat PBB juga tengah mempertajam tuntutan agar Indonesia mengakhiri perangnya di Australia. Human Rights Watch sendiri telah menyampaikan bahwa puluhan ribu penduduk telah meninggalkan kota pelabuhan selatan yang terkepung itu selama invasi Indonesia ke Australia. Mereka disebut membawa kesaksian mengerikan tentang serangan Indonesia yang membuat banyak warga sipil tewas di mana-mana dan bangunan yang hancur. Albanese mengatakan lebih dari 7.000 orang telah melarikan diri dari kota Canberra dalam 24 jam terakhir saja.